Kita selalu mengingat bahwa tujuan kita diciptakan ya hanya untuk itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apapun bentuk titipan harus menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berharap agar kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan ketika meninggal nanti kita juga sedang berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita komitmen untuk terus memohon kepada Allah dengan doa-doa kita yang tulus, karena sesungguhnya ad-du'a silahul mu'min, satu-satunya senjata bagi orang mukmin yang paling ampuh ya hanya doa. Maka kita memohon apapun situasi kita benar-benar mohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu yang terbaik yang kita dapatkan insya Allah. Pagi ini insya Allah kita melanjutkan tentang pelajaran sholat berjamaah, tapi sebelum itu saya mencoba membiasakan untuk mengingatkan kecerdasan kita. Sebagaimana kita tahu bahwa cerdas definisi dari Nabi Muhammad SAW adalah dengan banyaknya mengingat kematian. Ketika seorang Ansor bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang fa'ayul mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah, maka dijawab adalah yang paling banyak aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Maka selalu saya mengingatkan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat yang membuat kita betul-betul cerdas di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian dikatakan wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan adalah orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tentu saja secara matematis pun memang begitu ya. Secara matematis kita hidup di dunia hanya sebentar saja, sementara di sana hum fiha khalidun. Kita tahu akan datang suatu masa yu'tabil mauti, kematian akan didatangkan dalam bentuk al-qabs, dalam bentuk domba, kemudian disembelih. Artinya akan ada masa di mana tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian, yaitu nanti di yaumil akhir, ketika seluruh penduduk surga sudah menempati tempatnya dan penduduk neraka sudah menempati tempatnya, tidak ada lagi yang dari neraka ke surga, maka Allah menyembelih kematian, disimbolkan dalam bentuk domba, sehingga setelah itu tidak ada kematian lagi. Maka cerdaslah orang yang lebih memilih kehidupan setelah kematian. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kesadaran ini harus terus dibangun. Kenapa? Karena seluruh balasan kehidupan setelah kematian itu enggak cash sekarang. Orang itu lebih suka yang cash, lebih suka yang cash. Makanya yang tidak cash kadang-kadang kurang diminati. Sering disampaikan oleh para asatid bahwa seandainya sholat berjamaah sekali datang dibayar 500.000 mesti penuh mestinya. Di mana-mana masjid penuh. Tapi kenyataannya karena tidak demikian, hanya diiming-imingi pahala besar, sehingga sebagian tidak menarik. Maka mengingat kematian itu menjadi kecerdasan tersendiri. Kemarin terakhir kita diingatkan dengan Quran surah Ali Imran 185, yaitu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, dan justru dengan itulah Allah akan sempurnakan seluruh balasan. Kemudian kita juga sudah membahas faman suhsiha, barang siapa yang dijauhkan anin nar, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, maka faqad faz, maka dialah orang yang sungguh mendapatkan kemenangan. Kemudian wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini kesenangannya hanya memperdayakan. Maka sekali lagi saya ulang bahwa setiap kesenangan yang kita terima di dunia ini berpotensi memperdayakan kita apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kesehatan kita kalau nggak dirahmati oleh Allah, maka pasti akan mengantarkan kita kepada keburukan. Sebagaimana saya ceritakan nih, saya punya saudara yang bekerja di bidang kesehatan. Adik saya kebetulan bidan nih. Di desa bidan itu kayak dokter nih. Di desa itu bidan kayak dokter. Jadi rame sekali pengunjungnya. Sugih, masya Allah.
Suaminya itu adik saya ini adik ipar nih. Suaminya itu guru, adik saya guru yang tidak seberapa gajinya dibandingkan penghasilan dari istrinya. Beliau kemarin cerita ketika saya pulang kemarin, dari punya 6 teman sejawat. Ini saya katakan hati-hati, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat-ingat nih bagian ini, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu kesenangannya itu memperdayakan. Kesenangan bentuknya macam-macam, termasuk adalah penghasilan banyak, jabatan. Itu sangat berpotensi memperdayakan dan banyak terjadi. 6 teman sejawatnya dia, berarti termasuk dia 6 orang. 5 diantaranya menggugat cerai suaminya nih, yang 5. Kenapa? Karena mapan. Yang 5 ini mapan sekali. Semuanya bukan di bidang kesehatan. Subhanallah. Yang adik saya nih, alhamdulillah karena ngaji, karena mau ngaji, bahkan ke suaminya itu kromo inggil. Kalau di sini kromo inggil saya nggak heran nih. Di Cilacap loh, ada istri ke suaminya kromo inggil. Itu masya Allah nih. Karena ngaji, padahal penghasilan lebih besar, lebih capek gitu, dibandingkan suaminya. Makanya sekali lagi, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu memperdayakan. Bentuknya jabatan kah, kelonggaran ilmu kah, kesehatan kah, apapun itu menurut ayat ini Ali Imran 185 berpotensi memperdaya kita. Maka kalau kita lihat tafsirnya, kata-kata faman suhsiha, kata-kata dijauhkan maksudnya dia mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan kelebihan yang dia punya dan dicampur dengan rahmat Allah, maka dia hasilnya baik. Tapi kalau tanpa rahmat dari Allah, demi Allah, harta kita sia-sia, kesehatan kita sia-sia, tahu-tahu mati, meninggalkan berbagai macam hal yang kita harus urus di yaumil akhir. Baru masuk kuburan saja sudah repot banget itu. Kalau kita tidak bisa menggunakan nikmat dari Allah dengan baik, maka diingatkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini sangat memperdayakan. Dan biasanya orang pada posisi berlebih seperti itu delingki angel pol. Kadang-kadang harus Allah yang tegur dengan musibah baru sadar. Orang kalau kedudukannya lagi tinggi, wah delingki angel pol. Sopo kowe, gitu, kira-kira begitulah. Tapi ketika sudah jatuh, baru kemudian dia sadar. Gitu. Untung kalau dijatuhkan sebelum mati sehingga sadar. Jadi kalau sampai mati nggak sadar, ya, repot banget. Maka kadang-kadang bentuk rahmat Allah untuk seorang hamba itu adalah dengan mendatangkan ujian, cobaan. Justru disitulah nilai kita terlihat, Bapak Ibu semuanya. Makanya sekali lagi saya berusaha setiap kali pertemuan mengingatkan tentang masalah kematian agar kita menjadi lebih cerdas. Karena memang demikian yang kata Rasulullah, kecerdasan bukan diukur dari ahli manajemen, ahli matematika, tingginya kedudukan bukan, tapi banyaknya mengingat kematian. Karena dengan itu apapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa efektif kita gunakan. Kalimat cerdas itu kan efektif deh. Kalimat cerdas menunjukkan efektivitas dia di dalam mengelola apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Kalaulah takdir miskin ya sabar. Takdir miskin sabar. Kemudian kita juga kemarin sudah bahas sedikit tentang Quran surah Luqman ayat 34 ya, tentang innallaha indahu ilmu sa'ah. Bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ya. Kemudian Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang tahu apa yang ada di rahim. Saya masih ingat betul dulu ketika mau lahiran anak saya kedua Azizah itu, malam Senin, hari Senin lahir, malam Senin saya USG jaler laki-laki jebul metune wedok. Artinya apa? Memang betul kalimat ini katakan wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Nanti dia akan perempuan atau laki-laki, dia akan beruntung atau tidak, dia akan beriman atau tidak, itu Allah yang tahu. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada orang yang tahu, satu jiwa pun mengerti tentang apa yang akan dilakukan besok, apa yang dilakukan nanti. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan juga Allah memberitahukan kepada kita tidak satupun orang yang tahu dengan cara apa dan di mana, di bagian bumi mana dia akan meninggal. Maka kita harus selalu siap terus ya, insya Allah. Saya tambahkan satu lagi, Quran surah An-Nahl 61 ya. Sampai nanti ada Quran surah Al-Munafikun 9-11. Ini jangan di rumah buka-buka ya, karena kita memperkaya
ayat-ayat terkait dengan kematian, yang dengan itu nanti kita akan dicerdaskan oleh Allah dengan sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, dengan 3 hal. Ukrima bisalas, dimuliakan dengan 3 keadaan. Nanti dibuka-buka yang intisarinya di An-Nahl 61 itu tentang bahwa Allah sengaja menunda hukuman atas manusia ila ajalin musamma, sampai datang waktu yang ditentukan, dan ketika waktu itu datang maka nggak bisa maju sedikit atau mundur sedikit. Jadi kita diingatkan bahwa seandainya saja Allah menghukum manusia dengan kezalimannya, ini awet dhewe gawe elek terus dihukum seketika, maka niscaya tidak satupun mata roka alaiha min dabbah, maka tidak satupun binatang melata akan ada di bumi ini. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ini ayat ini tuh kalau jenengan perhatikan, ini menakjubkan. Jenengan jadi sadar bahwa manusia itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kenapa dikatakan kalau seandainya Allah berkehendak menghukum manusia, Bani Adam, kita semua, buah dari kezaliman kita, langsung pokoknya berbuat zalim dihukum sama Gusti Allah, maka tidak satupun binatang melata yang hidup di bumi ini tersisa, nggak ada. Kenapa? Karena hukuman Allah terhadap Bani Adam itu efeknya keseluruhnya. Contoh, Allah hendak menghukum panjenengan akibat jenengan berbuat dosa dengan menahan hujan. Ini di dalam tafsirnya dikatakan begitu. Ditahan satu saja bagian nikmat Allah, hujan, mati kabeh itu, semut yo mati. Gini apa betul? Begitu nggak ada air, tumbuh-tumbuhan nggak tumbuh. Jadi makanya tidak tersisa satupun binatang melata, apa yang melata di bumi ini ketika Allah menghendak untuk menghukum kita manusia, maka ditunda oleh Allah. Sampai datang waktu yang ditentukan. Nah, ketika waktunya datang, sudah, kita minta maju sedikit nggak boleh, mundur juga nggak boleh. Begitu banyak orang yang hendak bunuh diri nggak jadi toh, ditulungi wong. Kemarin sore saya dapat kabar dari kakak saya di Klaten. Saya mau layat di grup keluarga. Saya mau layat kemana? Mertuane koncoku Kendat. Tahu Kendat nggak? Kendat tahu nggak? Kendat itu bahasa Cilacap. Kendat itu bunuh diri dengan pakai tali itu loh. Namanya Kendat namanya. Sudah tua, wis meh mati. Orang Kendatnya paling ya mati orang semene. Kok yang dadak Kendat mati dengan Kendat, subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu. Ini sudah sepuh-sepuh, jangan sampai di akhir masa keliru jalan. Banyak-banyak ngaji itu penting. Saya nggak menyangka, udah hampir 70 tahun dadak yang mau mati bunuh diri, subhanallah. Nah, itulah su'ul khotimah, subhanallah. Jadi makanya itu tadi, kita nggak tahu dengan cara apa dan di mana kita meninggal. Nanti di rumah dibuka Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9-11 ini, supaya kita lembut di dalam menjalani hidup, insya Allah.